kuat. Awas, makan banyak pun kalau cara mendapatkan makanannya tidak benar, itu merusak fisik. Makannya enak, makannya banyak, tapi cara mendapatkan untuk dimakan itu tidak baik, itu ternyata investasi yang buruk untuk kesehatan. Misal Anda beli ayam, beli kambing, beli sate, beli macam-macam, makanannya enak-enak, bagus, bisa dimakan, tapi cara dapatnya dengan mencuri, baik yang kecil ataupun yang besar. Itu ternyata walaupun kelihatan makanannya itu enak, disifati oleh Al-Quran sebagai investasi yang merusak, tetap merusak kepada fisik dengan cara yang tidak disadari. Silahkan Anda riset ya, perhatikan orang-orang yang menggunakan hasil pendapatan dengan cara yang tidak benar, dipakai untuk makan, ternyata fisiknya tidak terlalu ideal, jelek juga, pikirannya nggak bagus, penggunaan organ tubuhnya tidak sesuai dengan tempatnya, ya. Terus tiba-tiba nanti ujungnya kalau tidak celaka sakit itu. Karena itulah Al-Quran mendahulukan cara, kemudian mengakhirkan dari hasil dapatkan dengan cara itu apa yang bisa kita makan. Kulu mimma fil ardi, silahkan makan, penuhi kebutuhan fisikmu, kerja, silahkan cari dimanapun yang bisa engkau jangkau di bumi. Mimma, min pakai ma tab'id, al-ard itu bumi seutuhnya, silahkan yang bisa Anda jangkau. Tidak ada di kota Bandung, Anda bisa ke Cimahi, nanti jadi Cipas besok itu ya. Tidak ada di Cimahi, Anda bisa misalnya ke selatan. Tidak ada di selatan, Anda bisa kemudian bergeser sedikit lagi, bisa ke Majalaya, bisa ke Cirebon, bisa ke Jawa, Timur, Tengah, bisa ke Kalimantan. Gak ada di Indonesia, silahkan ke Malaysia, silahkan ke Thailand. Gak ada di sana, silahkan ke Afrika. Ada di Libya, ada di Mesir, ada di Eropa, di Amerika. Tapi apa tujuan orang pertama kali berangkat sampai keluar pun, yang paling dasar itu pasti butuh makan. Antum mau kuliah nggak makan, nggak bisa masuk kelas juga, pasti butuh makan. Nah, dimanapun Anda beraktivitas, kerja apapun, aman. Pertama Al-Quran, mimma fil ardi, dimanapun Anda bekerja, halalan. Usahakan selalu tempuh cara dengan cara yang legal dan benar. Halal itu definisinya dua. Satu, tidak melanggar ketentuan hukum di tempat kita beraktivitas. Misal di Indonesia, ya, aturan mengatakan tidak boleh korupsi, jangan korupsi. Jelas? Tidak boleh menipu, jangan nipu. Maka ketika aturan di tempat kita ada itu mengikat kita untuk beraktivitas, ikuti aturannya. Maka itu konsep halal yang pertama. Yang kedua adalah ketentuan halal yang diatur oleh syariat, oleh agama. Jelas? Belum, kalau sudah jelas nggak saya terangkan gitu kan. Kadang-kadang bisa dibenarkan oleh hukum di tempat berdomisili, tapi tidak dibenarkan oleh agama, tapi juga tidak bertentangan dengan hukum lokal. Karena tidak mungkin ada hukum bertentangan dengan hukum lokal di tempat beraktivitas, itu mustahil. Karena agama itu hukum umum, universal, sifatnya baik semua. Jadi nggak mungkin kebaikan itu bertentangan dengan kebaikan parsial yang sifatnya sebagian. Nah, contoh, saya baru dari Jepang kemarin. Ya, saya baru dari Jepang. Di Jepang itu untuk jualan minuman keras itu legal, boleh. Jelas? Ada